Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada video kali ini kita akan menjawab terus menerus fitnah dari Tan Faragi ini, bagaimana beliau dengan kebodohannya dia menafsirkan sendiri apa-apa yang di dalam Islam untuk berniat menunjukkan kesalahan-kesalahan Islam, padahal beliau dengan apa yang dia lakukan malahan membuat kita umat Islam akan menunjukkan keindahan daripada Islam. Oke, kita saksikan saja videonya ya. Kenapa Tuhan kamu seperti manusia? Emangnya mestinya seperti apa, Dul? Pokoknya Tuhan itu tidak seperti manusia. Karena Allah itu maha suci, tidak boleh punya sifat-sifat seperti makhluk. Maksudnya bagaimana, Dul? Apakah Allah tidak boleh punya wujud karena makhluk punya wujud? Allah punya wujud, tetapi tidak seperti makhluk. Allah punya wujud, tetapi tidak seperti makhluk. Berarti wujudnya seperti apa, Dul? Kita akan tahu suatu saat nanti tanpa ragu. Karena dikatakan di dalam Al-Quran surah 68 ayat 42, dalam kurung ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud. Pada hari ketika betis disingkapkan. Wah, menarik sekali. Ternyata Allah punya betis. Lalu, apakah Allah juga punya tangan, Dul? Punya dong tanpa ragu. Tertulis di dalam Al-Quran surah 5 ayat 64. Allah punya betis dan tangan. Berarti Allah seperti makhluk dong. Punya betis dan dua tangan. Tidak tanpa ragu. Allah punya betis dan tangan, tetapi tidak seperti makhluk. Bagaimana tidak seperti makhluk, Abdul? Kan punya betis dan dua tangan. Betis Allah seperti apa kita tidak tahu tanpa ragu, karena belum disingkapkan. Tetapi di dalam hadis-hadis tertulis dengan jelas bahwa tangan Allah dua-duanya kanan tanpa ragu. Allah punya dua tangan dan dua-duanya adalah tangan kanan. Sepertinya memang tidak ada makhluk yang punya dua tangan dan dua-duanya tangan kanan sih ya. Tetapi tetap saja Allah punya tangan seperti makhluk. Buat apa Allah punya tangan dan betis? Apakah Allah punya tangan untuk bekerja seperti makhluk? Apakah Allah punya betis untuk berjalan seperti makhluk? Kalau bukan untuk bekerja dan berjalan, untuk apa Allah punya dua tangan kanan dan betis? Jangan terjebak di situ tanpa ragu. Al-Quran surah 28 ayat 88 berkata bahwa semuanya akan binasa kecuali wajahnya. Semuanya akan binasa kecuali wajahnya. Coba saya periksa dulu ya.
tidak ada makhluk yang seperti itu sih. Allah punya betis yang belum disikapkan, punya dua tangan kanan, namun semua itu akan binasa kecuali wajahnya. Mengerikan. Kita push bentar ya, kita jawab. Pemirsa yang budiman ya, jadi dari video ini ya, sebagaimana ayat-ayat Quran yang diungkapkan di sini ya, yaitu pada hari kiamat nanti akan disingkapkan betis ya. Nah, jadi kita mulai dari pertama ya, pertama sehingga clear semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, dahulu umat Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel, selalu mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra ya, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun ya. Dan tatkala ya, kaum Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihissalam, bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak sekali-sekali beriman pada Tuhanmu sehingga kami melihat dia dengan nyata. Ya. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzur, maka Allah meliputi kehinaan atas mereka ya, menghukum mereka. Wa antum tanzurun, sedang kamu itu melihat. Dan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ya, itu Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib ya, wa yuqimuna shalah. Jadi yang pertama itu ya, tanda orang beriman adalah yu'minuna bil ghaib ya, tanda orang bertakwa ya. Nah, jadi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib ya. Jadi kita harus pahami dahulu hal yang gaib ya. Jadi Allah itu tidak tampak ya. Jadi ada perkara yang namanya perkara gaib ya, yaitu perkara yang tidak tampak. Contohnya apa ya, seperti Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian surga, neraka, ini gaib, belum nampak lagi ya. Kemudian tentang alam barzakh ya, alam kubur ya, kemudian makhluk seperti malaikat ya, kemudian iblis, jin dan sebagainya, ini gaib ya. Jadi syarat kita harus percaya dulu dengan yang gaib. Maka dunia yang nyata ini itu berbeda dengan yang gaib ya, berbeda dengan yang gaib ya. Jadi bahkan Nabi Musa alaihissalam juga pernah ingin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ingin melihat secara nyata. Kata Allah, sungguhnya kamu tidak akan sanggup ya. Maka Allah suruh Nabi Musa melihat gunung ya. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan dirinya, lihatlah gunung itu gunung itu hancur lebur
ya. Dan Nabi Musa ini pingsan, ya. Masih tampak cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya perkara yang gaib dengan yang tidak gaib, ya. Perkara yang tidak gaib seperti manusia saat ini kita melihat alam, ya, bumi dan sebagainya. Maka sesungguhnya yang tampak oleh kita juga manusia, bumi ini adalah lemah dia, ya, bersifat lemah. Ya, contohnya kita lihat aja bumi ini terus menerus mengalami bencana, ya, longsor dan sebagainya karena dia bersifat lemah, ya, bersifat lemah. Begitu juga manusia. Innal insana kana dha'ifa. Sungguh manusia itu adalah sangat lemah, dha'ifa, ya, sangat lemah. Ya, kita lihatlah kita bekerja sebatas mana kemampuan kita bekerja. Ya, kalau dibandingkan mesin mungkin mesin lebih kuat. Kemudian kita mudah lelah, kita dihantui rasa ngantuk, tidurnya itu menunjukkan lemah kita, ya. Kita lihat aja di tubuh kita ini semua dipenuhi tai, ya. Ada tai kuping, tai hidung, semuanya tai mata. Artinya manusia ini, ya, lemah, ya. Lemah dan hina sebenarnya. Maka mengapa ketika kita nanti di akhirat bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, itu penyingkapan betis. Kita bahkan nikmat yang paling terbesar adalah ketika kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Musa ketika di bumi dia tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, ya, Nabi Musa dia di alam zahir, ya. Dia tidak di alam gaib. Ketika kita mati, ya, kita sudah sama-sama keberadaan kita di alam gaib, ya. Maka ketika kita sama-sama di alam gaib, ya, maka posisi kita itu mempunyai, ya, kekuatan yang sama. Artinya hal-hal yang tampak di dalam gaib itu seperti kita menyaksikan hal-hal yang tampak di zahir, sesama zahir kita. Maka dia tidak mempunyai kekuatan kita untuk menyaksikan karena sama-sama sudah posisi yang gaib, ya. Tapi kalau kita masih alam zahir, ketika kita ingin menyaksikan atau masuk ke dalam gaib itu kita tidak akan sanggup, ya. Maka itulah satu nikmat ketika di akhirat kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala karena kita telah sama-sama di posisi alam yang gaib, ya, alam yang sama, ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, bagaimana dahsyatnya siksa neraka itu dan terus menerus menyiksa kita, ya, berlipat-lipat panasnya, ya, ratusan bahkan ribuan kali lebih panas dibandingkan api manusia. Dan kalau kita bayangkan saja panas 1000 derajat Celcius, jangankan kita, besi bahkan baja sekalipun itu langsung cair, ya. Bahkan bukan hanya besi, semua benda-benda kalau sudah sampai 1000 derajat Celcius itu cair. Tapi kita ketika sampai ratusan ribu derajat Celcius, ya, kita tidak hancur, tidak cair, ya. Tapi kita pada saat bisa cair, tapi Allah kembalikan lagi, ya. Kita utuh lagi, dibakar lagi sampai hancur lebur, dikembalikan lagi. Begitulah terus menerus, begitu pahitnya siksa kita, ya. Artinya hal yang kekuatan yang di gaib itu ketika kita sama-sama di gaib itu kita bisa menjalaninya. Berbeda kita di alam yang berbeda. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan seolah punya tangan, ya. Padahal
Al-Quran sendiri mengatakan laisa kamitsli syai', bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyerupai ciptaannya, ya. Dan ini supaya jelas mengapa Tuhan itu tidak tidak sama dengan ciptaannya. Sungguhnya ciptaannya ini adalah hal yang lemah, hina, ya, lemah, ya, dan hina, ya. Dan Allah ini adalah suci dari sifat lemah dan hina, ya. Allah ini maha kuat dan dia maha mulia, maha agung, ya. Sementara hal yang dia ciptakan ini bersifat lemah, ya. Kita sebagaimana lah kekuatan kita mudah ngantuk, ya. Kalau nggak makan kita kelaparan, lapar, kita haus, ya. Ini kan menunjukkan sifat lemah. Maka sifat-sifat yang ada dari makhluk ciptaan ini sangat mustahil itu berada pada sifat Allah, ya. Jadi mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini suci dari sifat makhluknya, karena makhluknya ini bersifat lemah, sementara Allah itu bersifat maha kuat, maha agung, maha sempurna. Sementara manusia ini tidak sempurna. Manusia ini, ya, penuh diliputi hawa nafsu, ya, dosa dan tidak sabar, hal-hal yang sifat buruk, ya. Artinya apa yang ada pada manusia ini itu mustahil pada Allah, karena Allah ini adalah tempatnya kesempurnaan, tempatnya keagungan, tempatnya kekuatan. Ya. Jadi lalu bagaimana di Al-Quran juga Allah katakan Allah punya tangan, yadullah, ya. Maka sesungguhnya, ya, kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sesungguhnya kata-kata di Al-Quran ini itu tidak semuanya bermakna zahir, ya, bermakna zahir. Karena itulah menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran, ya. Kadang dia menggunakan majas, ya, analogi dan sebagainya. Maka ada kalanya kata-kata itu untuk mendekatkan paham kepada kita makhluknya ini terhadap apa yang bisa tampak, yang bisa kita pahami, ya. Sesungguhnya tangan di situ bukanlah bermakna tangan secara zahir, ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentakwil, ya. Jadi yang dimaksud itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis dikatakan kedua tangan Allah tuh kanan, ya. Bukan secara zahir tangan Allah itu kedua tangan, tapi tangan ini adalah bermakna kekuatan, ya, bermakna kekuatan dan bermakna kebaikan. Maka kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dikatakan kanan, ini menggambarkan bahwa Allah itu kekuasaannya untuk menunjukkan hal-hal yang bersifat kanan. Kanan ini menunjukkan kebaikan, ya. Jadi hanya untuk kebaikan, ya. Kemudian tangan ini menggambarkan untuk penguluran kebaikan, memberi. Kanan bermakna adalah sifat-sifat yang mulia, ya. Sedangkan yang kiri itu adalah sifat-sifat yang tercela. Makanya ketika kita di akhirat, kita ini terbagi golongan, ada ashabul yamin, ada ashabul yasar. Ada golongan kanan, ada golongan yang kiri. Golongan kanan adalah ketika kita menerima catatan amal kita itu dari tangan yang kanan, artinya kita golongan yang selamat. Tapi kalau orang yang menerima catatannya dari kiri itu, maka dia golongan yang celaka, ya. Maka kanan, kedua tangan kanan itu maksudnya adalah bahwa kekuasaan Allah, ya, kebaikan Allah, keramahan Allah itu berlipat sehingga digambarkan bukan hanya satu kebaikan tapi dua kebaikan, yaitu dua kanannya itu, ya. Jadi itu adalah takwil, ya. Begitu juga dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, ya. Semua akan binasa kecuali, ya, wajah di situ tidak dimaknakan secara zahir, ya,
tetapi di situ adalah wajah ini kalau kita gambarkan secara majas adalah di dalam postur tubuh kita ini adalah tampakan yang kita yang baik ya, atau wajah ini ya keindahan dari seorang kalau kita gambarkan seorang manusia ya, maka wajah ini adalah dia face ya, kalau majalah itu halaman muka. Jadi wajah di situ artinya bukan wajah Allah, sementara anggota tubuhnya yang lain binasa. Kenapa? Karena zat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat azali ya. Dia itu tidak akan pernah binasa ya. Dia tidak mempunyai awalan dan dia tidak mempunyai akhiran. Artinya dia tidak akan pernah binasa ya. Artinya dia terus kekal ya. Jadi wajah di situ artinya adalah Allah Subhanahu wa taala secara zatullah ya. Jadi zat Allah secara keseluruhan ya, dan apa-apa yang menjadi sifat azali Allah Subhanahu wa taala itu semua bersifat kekal ya. Karena wajah juga di dalam bahasa Arab tidak selamanya digambarkan wajah ya. Jadi wajah di situ adalah bermakna takwil, itu sebagaimana akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kamu sudah mengerti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah kan, tanpa ragu? Jadi kapan kamu akan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Wah, maaf dulu. Tuhan kamu memang beda dengan Tuhan saya. Alkitab Kejadian 1 ayat 26-28 menyatakan bahwa Tuhan saya menciptakan saya serupa dengan gambar dan rupa Tuhan saya, termasuk mempunyai kebebasan, kemampuan menciptakan dan menguasai. Itu sebabnya manusia seperti kami mampu menciptakan berbagai hal juga seperti Tuhan. Kami bahkan menciptakan robot yang seperti manusia. Dan ini sebenarnya sangat kekeliruan beliau ya. Bahkan kalau dia menghina ketuhanan umat Islam yang dia tidak tampak ya, sesungguhnya dia juga menghina ketuhanan dari Tuhannya Yesus ya, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Tuhannya Yesus, atau kalau di dalam Alkitab dikatakan Bapa ya, maka dia juga tidak tampak ya. Dan sesungguhnya ya begitu juga ketuhanan daripada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam itu nggak ada beda. Jadi semua Tuhan nabi-nabi ya yang diutus Allah Subhanahu wa taala, baik Nabi Ibrahim ya, Nabi Musa ya, Nabi Isa atau Yesus atau Nabi Muhammad ya, itu semuanya nggak ada beda karena mereka mempunyai Tuhan yang sama ya. Jadi memang ya kalau orang di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mereka itu bukan Allah ya, sesungguhnya ya Tuhan ini tidak penting dia namanya, karena nama Allah, nama Tuhan, nama Allah ini sangat banyak ya. Nama Allah sangat banyak ya. Bahkan ada yang wajib kita ketahui itu ada 99 nama Allah, tetapi sesungguhnya nama Allah tidak berhingga ya. Jadi kalau namanya beda pun ya, tapi kalau dia menggambarkan sosok yang sama, sifat-sifat yang sama, sungguhnya itu Tuhan yang sama. Misalnya kalau di dalam Alkitab katakan Tuhannya itu Yahweh ya, maka kita rujuk Yahweh itu bersifat seperti apa ya. Nah, maka karena apa? Karena Allah ini kan bahasa Arab, sementara Nabi sebelum Nabi Muhammad ini berbahasa Aramaik dan Hebrew ya. Maka penyebutan Tuhan mereka juga mengikuti bahasa mereka ya. Nah, sungguhnya kalau kita lihat juga ya, kitab Alkitab atau kitabnya orang Nasrani saat ini itu banyak sekali mengambil bahasa Arab ya.
Padahal Nabi Isa ini tidak berbahasa Arab, atau Yesus itu tidak berbahasa Arab ya. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa sungguhnya Nasrani ini telah ada ya sebelum tahun 600 Masehi atau sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu seperti gereja di Suriah ya. Nah, ini sesungguhnya keliru juga ya. Kenapa? Karena Suriah itu adalah bukan bangsa Arab, dia bangsa Rum. Ya, dia di bawah kerajaan Romawi Timur dan mereka tidak berbahasa Arab ya. Mereka juga bukan bangsa Arab, jadi bangsa mereka dikatakan musta'arab, bangsa yang diarabkan ya. Sungguhnya mereka bukan bangsa Arab, dan bahasa mereka juga asalnya bukan bahasa Arab. Mereka menggunakan bahasa Latin ya, dan bahasa Aramaik ya, campur dengan bahasa Hebrew ya. Dan mereka tidak ada menggunakan bahasa Arab. Kapan bangsa Suriah menggunakan bahasa Arab? Ketika Romawi Timur telah ditaklukkan oleh Islam, maka semua wilayah yang di bawah kekuasaan Islam, kekhalifahan Islam itu menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Arab, sehingga mereka akhirnya bahasa mereka pun menggunakan bahasa Arab ya. Dan mereka budayanya jadi budaya Arab ya. Tapi mereka sesungguhnya baru menggunakan bahasa Arab itu setelah masa kekhalifahan, bahkan bukan masa Rasulullah, bahkan setelah masa Rasulullah mereka menggunakan bahasa Arab. Jadi dusta itu yang mengatakan bahwa sebelum tahun 600 Masehi ya ditemukan gereja-gereja di Syria itu menggunakan bahasa Arab, itu tidak benar ya, itu bohong dan sangat dusta, sangat menyalahi sejarah ya. Kenapa? Karena bangsa Suriah itu baru menggunakan bahasa Arab adalah setelah ditaklukkan oleh Islam ya, dan itu di bawah kekhalifahan Islam, maka mereka pun menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Arab ya. Begitu juga negeri selain Suriah, seperti Suriah ini bangsa Rum ya, kemudian Mesir, Kifti ya, juga dulu bukan bangsa Arab ya. Mereka ini menggunakan bahasa Arab dan budayanya pun bercampur dengan Arab adalah setelah di bawah kekhalifahan Islam, artinya setelah tahun 600 Masehi. Nah, kemudian sesungguhnya ketuhanan yang asli daripada umat Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini ya, ini sesungguhnya mereka juga meyakini satu-satunya Tuhan ya. Bahkan ada di Alkitabnya, kitab surat Yohanes berapa itu ya, bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, dan Yesus itu adalah utusan ya. Jadi bagaimana gambaran Tuhannya Yesus itu tidak berbeda dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya umat Islam saat ini ya. Dia adalah tidak tampak ya, kemudian secara sifatnya dia Esa, Ahad. Makanya ketika Bilal bin Rabah ya, ketika dia masuk Islam, dia belum tahu menyebutkan Allah. Ketika dia disiksa, dia dia hanya menyebutkan Ahad atau Esa. Itu aja penyebutan dia, menggambarkan sosok daripada Allah atau Tuhannya ya, atau sosok Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun di dalam Alkitab ya tidak menyebutkan Allah, tetapi jika dia sifat-sifatnya ya yang digambarkan tuh sama seperti Allah ya, karena Allah ini berbahasa Arab ya. Yang tidak menggunakan bahasa Arab pasti dia menyebutkan Tuhannya itu berbahasa Arab, bahasanya ya, bagaimana bahasa Hebrew atau Aramaik menyebutkan Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan itu yang dituju adalah yang sama. Itulah Tuhan dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW hingga kita sekarang. Jadi Tuhan ini nggak pernah ganti-ganti ya. Tuhan ini Tuhan
Nabi Adam sampai Tuhan kita ini sama, bahkan Tuhan umat akhir zaman itu sama, dan Tuhan ketika kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala itu ya sama ya. Jadi Tuhan-Tuhannya satu yang esa. Oke, kita lanjut. Lucu juga ya, kalau manusia mampu menciptakan robot seperti manusia, tetapi Tuhan tidak mampu menciptakan makhluk seperti Tuhan. Bagaimana jadinya? Kalau Tuhan menciptakan makhluk yang sama dengan Tuhan ya, maka makhluknya ini bisa jadi menjadi pesaingnya Tuhan, itu mustahil ya, itu mustahil. Jadi sangat berbeda ya antara Khalik dengan makhluk ya. Ciptaan itu makhluk, sedangkan pencipta itu adalah Khalik ya. Khalik ini adalah tempatnya kesempurnaan, sementara makhluk ini adalah tempatnya segala kekurangan ya. Kemudian Khalik ini adalah maha kuat, maha perkasa, sementara ciptaannya ini adalah dia itu lemah ya, dia tidak perkasa. Maka sungguhnya kalau Tuhan sampai dia mempunyai sifat ya atau jasmani yang sama dengan ciptaannya ya, maka makhluk yang tempatnya lemah ya, tempatnya yang tidak sempurna, tempatnya segala kekurangan ya. Bahkan manusia itu kalau kita artikan dalam bahasa Arab itu adalah bermakna tempatnya lupa ya. Jadi manusia ini tempatnya lupa. Bagaimana Tuhan yang maha sempurna, yang maha mengingat, maha agung, maha perkasa itu mempunyai sifat-sifat yang sama dengan makhluk, itu mustahil ya. Maka sungguhnya sangat suci Allah Subhanahu wa taala dari persamaan makhluknya. Oke, kita lanjut. Ya, kalau ada robot yang tidak mengakui diciptakan oleh manusia karena manusia mempunyai sifat-sifat seperti robot. Robot yang bagaimana yang akan berpikir bahwa manusia bukan pencipta robot hanya karena manusia mempunyai sifat-sifat seperti robot? Itu robot tolol yang gagal berpikir. Inilah yang menunjukkan kebodohan beliau ya. Jadi dia bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan bisa, kenapa Tuhan nggak mampu menciptakan makhluk yang sama dengan Tuhan ya. Maka ciptaan yang sama ini ya kalau nanti akan bisa ya menyaingi Tuhan ya. Dan itu sangat mustahil, bahkan itu layak ya, perkataan yang tidak layak. Kenapa? Itu adalah perkara yang mustahil. Jadi perkaranya ada yang perkara mustahil, ada perkara yang mungkinat ya. Perkara yang mustahil itu sangat nggak bisa ya. Sangat itu memang bentuk yang tidak ada ya. Jadi itu selamanya tidak akan pernah ada. Kalau itu diadakan, malahan yang mengadakan itu yang salah ya. Seperti Allah punya anak ya. Itu perkara yang mustahil. Allah punya istri yang mustahil, berarti Allah nggak mampu dia mempunyai anak ya. Bukan nggak mampu, kalau Allah menciptakan anak malahan di situ yang salahnya dia ya. Malahan itu bertentangan karena itu mengadakan sesuatu yang mustahil ya. Itu juga Allah punya istri. Seperti Allah bersifat bodoh, itu mustahil. Allah bersifat pelupa ya, itu mustahil. Lalu kita bilang Allah nih nggak mampu lah. Masa dia nggak mampu mempunyai sifat pelupa? Masa dia nggak mampu bersifat bodoh? Kalau Allah ciptakan dia sebagai bodoh dan lupa, itu malahan itu menyalahi. Itu adalah perkara yang mustahil. Dan hal-hal yang ini tidak akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama secara benar ya. Tidak beragama secara benar ya. Sungguhnya dia mencari-cari kesalahan. Sebenarnya kesalahan yang ada pada agamanya itu sangat nyata sekali ya, sangat terkupak sekali. Ibaratnya bukan ketutup lagi, udah sangat terbuka ya. Seperti ketuhanan dia yang mengatakan Trinitas. Trinitas ini aja pun ya tiap orang nih definisinya beda ya. Bahkan ada istilah kalau ada 10 orang yang penganut Trinitas,
maka ditanya, definisinya beda-beda ya. Maka dari 10 ini itu ada 11 ya perbedaan daripada bagaimana menggambarkan Trinitas itu ya. Belum lagi bagaimana mereka menggambarkan Tuhan kok jadi manusia. Maka ketika Tuhannya jadi manusia, siapa yang ngurus alam ini ya? Karena sesungguhnya manusia ini adalah benda yang sangat terkecil ya, sangat terkecil. Kalau dibandingkan bumi saja ya, ukuran kita ini ibarat kayak bakteri di tengah padang pasir yang luas. Kemudian bumi yang begitu besar dibandingkan manusia, dibandingkan planet yang lain, bahkan langit pertama, kedua sampai ketujuh itu ibaratkan bakteri di tengah padang pasir yang luas. Maka bagaimana lagi ukuran manusia? Kemudian yang sangat kecil ini bagaimana dia bisa mengatur ini? Itu mustahil. Sementara dia ketika disiksa oleh orang bangsa Bani Israel aja dia tidak berdaya. Ya, kalau mereka menggambarkan bahwa sosok itulah Yesus. Sungguhnya umat Islam tidak beriktikad atau berkeyakinan seperti itu ya. Karena sungguhnya Nabi Isa itu Allah selamatkan ya. Jadi orang yang disiksa itu orang yang pengkhianat yang diserupakan wajahnya. Allah telah menyelamatkan Nabi Isa, diangkatnya ke langit. Jadi artinya ya bahwa sangat mustahil bahwa Tuhan kok jadi manusia ya. Atau bagaimana manusia jadi Tuhan, itu mustahil. Ngaca aja ya. Kalau kita ngelihat kenapa di zaman modern ini pun ya, kalau kita mau membuat voltase yang besar, maka mesinnya itu makin besar ya. Begitu ya, memori yang sangat besar itu, maka itu alatnya pun akan makin besar ya. Artinya bahwa yang besar ini mempengaruhi kekuatan. Makanya Allah dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar di antara Allah yang lebih besar dari dibandingkan seluruh makhluknya. Kenapa? Dengan besarnya Allah tuh bisa mengatur seluruhnya. Tapi kalau yang kecil dia ngatur yang besar itu, jangankan sampai yang planet yang jauh ya, di bumi saja dia tidak bisa full bisa mengatur kalau dia ukurannya kecil. Artinya manusia ini sangat mustahil kalau Tuhan tuh jadi manusia ya. Mungkin demikian saja uraian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.